Hai, ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diselesaikan segala urusannya. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul The Age 2013. Film ini menceritakan tentang seorang tentara dibasmi oleh petinggi negara. Ternyata petinggi negara itu adalah petinggi negara yang palsu. Pasti sangat kuat. Kacau sekali. Entah apa yang menjadi masalah, semua orang menjadi korban atas kelalaian dari petinggi negara. Karena ada penyelundupan orang yang tidak suka dengan negara tersebut sehingga akan menguasai dunia. Maka disinilah dunia akan berakhir. Ingin tahu ceritanya? Yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru yang menarik dari Kadia GC. Tanpa berlama-lama, siapkan posisi, jangan berkedip. Kita akan mulai bersama Kadia mempersembahkan. Film diperlihatkan ada seorang misi dari tentara yang sangat tangguh untuk mendapatkan nuklir yang sangat luar biasa. Mereka semua sekelompok tentara khusus ini akan menyelundup masuk ke dalam markas pertahanan di Korea Utara. Disinilah film pun baru dimulai. Selang beberapa lama kemudian, semua tentara di negara ini berkumpul di base camp yang sangat ramai. Inilah si botak yang akan menjadi peran utama yang bernama Red Block. Di sana Red Block dan kawan-kawannya yang akan mengatur strategi untuk menyelamatkan negara dengan segenap kemampuan. Di sana ada yang bernama Finn, adalah salah satu teman dari si botak. Di sisi lain, di negara Jepang, ada sekelompok orang yang mempunyai kemampuan khusus untuk melindungi negara. Inilah wanita yang bernama Vix. Vix ini adalah salah satu legendaris samurai yang akan menguji kemampuannya untuk bertarung dengan menggunakan penutup mata. Menggunakan pedang yang khusus yang sudah digunakan sebagai petarung sejati. Pertarungan yang sangat sengit di mana mereka berdua langsung baku hantam dengan segenap kemampuan tak terhingga. Sayang sekali pertarungan itu dimenangkan oleh laki-laki yang mempunyai baju zirah yang berwarna hitam dengan mencabut dari salah satu rambut wanita tersebut. Kembali kepada Amerika Serikat, di sana ada kabinet negara yang sedang melakukan rapat paripurna, di mana ada satu negara yang sedang diserang oleh para pasukan yang tidak bertanggung jawab mempunyai nuklir yang sangat mengerikan. Maka jenderal yang ada di sana memutuskan untuk menyerang balik dan dengan kemampuan khusus dari negara tersebut. Perintah dari sang presiden itu sangatlah pasti, di mana seluruh orang dari tentara itu sudah melakukan perjalanan menuju penyerangan yang akan membawa nuklir yang sangat berbahaya di negara itu. Karena ini demi kelangsungan hidup umat manusia, disinilah mereka beraksi. Let's go! Hell yeah! Hell yeah! The check! 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 Penyerangan yang sangat tiba-tiba, di sana baku hantam mekanik telah terjadi, di mana orang-orang itu sangatlah panik karena terdapat ada tentara khusus yang datang di sana untuk merebut nuklir yang telah disediakan sangat berbahaya.
Akhirnya nuklir itu bisa dikuasai oleh tentara Amerika Serikat sehingga keamanan pun menjadi damai. Kembali kepada para kabinet paripurna, di sana ada sang presiden yang akan melakukan sesuatu bersama ajudannya. Entah apa yang akan dilakukan, mereka berdua menuju benteng pertahanan bawah tanah. Ternyata di sana presiden yang memakai baju jas itu adalah presiden palsu dan sedang menyekap presiden yang asli. Karena akan menguasai dunia, mereka semuanya sedang menyekap presiden yang benar-benar asli. Di sana presiden itu memakai mikroteknologi. Dengan kemampuan yang sangat canggih, presiden itu menyamar dengan sempurna. Inilah akan menjadi kehancuran dunia. Maka semuanya akan menjadi panik, termasuk presiden yang asli. Tanpa diduga, presiden itu langsung menghantam dan membantai seluruh kemampuan khusus dari para tentara untuk melemahkan negara yang sangat kuat ini. Sampai kocar-kacir, para tentara itu dibantai tanpa rasa ampun dan langsung dihabisi secara brutal. Akhirnya semuanya telah meninggoy. Ada beberapa pasukan khusus yang mengecek keadaan. Mereka semua Red Block dan kawan-kawan menyumput di bawah sumur supaya lebih aman. Kembali lagi kepada presiden yang palsu. Di sana presiden yang palsu mengumumkan kepada seluruh negara bahwa pertahanannya sedang melemah. Di sana pasukan khususnya mengkhianati negara sehingga mau tidak mau harus dibantai secara brutal. Dari ratusan tentara khusus, semuanya telah mati, hanya tersisa bertiga saja. Mereka semua langsung tercengang melihat keadaan yang sudah porak-poranda dihancurkan tanpa ragu. Tidak ada satupun yang tersisa. Mereka semua langsung bersedih dan siap-siap mengetahui apa yang sudah terjadi. Mereka semua akan menemui petinggi negara karena sudah tidak tahu apa yang sudah terjadi di tempat ini. Di sisi lain, ada seseorang yang menghancurkan benteng pertahanan penjara sekuat tenaga. Mereka semua menghancurkan penjara tersebut untuk membebaskan seseorang. Orang itu adalah kriminalitas yang sangat tinggi yang bernama Cobra yang akan menguasai dunia. Selang beberapa saat, Cobra yang sudah bebas dari penjara yang sangat kuat, mereka semua datang ke proyek yang sangat besar, yaitu meluncurkan roket yang akan menghancurkan dunia, yang akan memporak-porandakan dan akan dibangun ulang oleh mereka semua. Tidak lama kemudian, sang presiden palsu itu datang yang sedang menyupport mereka semua dengan biaya yang sangat mahal. Lalu kemudian mereka mempunyai rencana untuk mengumpulkan para petinggi negara yang lain supaya bisa berdiskusi.
Kembali lagi kepada Red Block dan kawan-kawan. Di sana mereka bertiga datang ke suatu tempat di mana tempat ini adalah tempat Red Block latihan di waktu kecil. Mereka semua akan mengumpulkan informasi yang telah terjadi di negara ini, apa yang sudah terjadi. Tidak lama kemudian, mereka semua akan mengumpulkan senjata untuk melakukan penyerangan. Senjata ini sangatlah dibutuhkan karena pasti banyak sekali kejadian yang akan menghantam mereka semua tanpa ragu, tanpa ampun seperti kejadian yang dulu. Lalu kemudian di sana ada Lady Joy yang sudah menginvestigasi bahwa presiden yang kita lihat ternyata sedikit berbeda. Terlihat pidato beberapa waktu yang lalu. Di sana mereka semua mengetahui bahwa mungkin saja presiden yang kita kenal adalah presiden palsu. Lalu kemudian Red Block dan kawan-kawan akan menginformasikan kepada sang komandan alias mantan komandan untuk meminta bantuan. Karena seperti bangsat yang sedang menyelundup, mereka semua langsung menjelaskan bahwa semua tentara di Aiju telah meninggal dibantai oleh para tentara yang lainnya. Mereka semua langsung menginformasikan kepada komandan mungkin saja presiden yang kita kenal adalah presiden yang palsu. Maka di sana sang komandan itu memberitahukan kepada mereka semua bahwa besok ada pesta khusus dari presiden. Kita akan lihat apakah presiden tersebut palsu ataukah asli. Selang beberapa lama, pesta kabinet itu telah dimulai, di mana para petinggi negara, semua para menteri sudah berkumpul di tempat ini. Terlihat ada Lady Joy yang sedang menyamar sebagai tamu undangan. Mereka semua terpesona dengan kecantikannya, akhirnya dimasukkan saja sebagai daftar tamu favorit di pesta ini. Akan tetapi salah satu para bodyguard itu langsung mengecek keberadaan Lady Joy, apakah dia tamu ataukah musuh. Dengan kecantikan Lady Joy langsung mendekati presiden untuk mengambil rambut presiden. Di sisi lain, Lady Joy yang terus diamati oleh para penjaga untuk mengetahui identitas aslinya, siapakah dia. Terlihat Lady Joy juga sudah menemukan rambut dari presiden untuk mengecek DNA siapakah presiden. Akhirnya terungkaplah sudah presiden itu 100% palsu. Dia adalah orang yang sedang menyamar untuk membasmi negara. Ya, di sisi lain juga Lady Joy sudah ketahuan bahwa dia adalah salah satu tentara yang dibasmi. Maka di sana penyergapan pun telah dimulai. Untung saja Lady Joy sudah pergi dari tempat ini. Terlihat ada Red Block yang siap untuk menyergap dan membunuh presiden palsu supaya ini semua sudah berakhir. Tetapi lalu tiba-tiba tanpa diduga penyerangan ada bersama Red Block. Di sana mereka berdua langsung adu hantam untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi Red Block ini langsung terpojok. Untung saja temannya langsung membantu. Setelah kejadian itu, Red Block terluka parah karena baku hantam dengan orang yang tadi. Lalu kemudian mereka semua langsung adu cekcok karena panik untuk menghadapi aparatur negara. Kembali
Kembali kepada presiden asli, disiksa oleh mereka semua karena ada pasukan G.I. Joe yang masih hidup. Lalu presiden tersebut dipaksa oleh seseorang yang bernama Cobra untuk membuka sandi dari kontrol khusus nuklir menggunakan mata. We just need a piece of the puzzle. Akhirnya kontrol nuklir telah dibuka karena sandi tersebut berada di kornea mata presiden yang asli. It has to be the key to whatever he's planning. Kembali kepada Red Block yang terus memikirkan strategi. Ternyata ada seseorang yang menjadi penyusup ke tempat basecamp mereka. Lalu tiba-tiba tanpa diduga itu adalah temannya mereka semua ketika melakukan pelatihan khusus di zaman tentara. Lalu mereka semua siap-siap untuk mengunjungi komandan. Di sana komandan sudah menyiapkan barang-barang dan senjata-senjata yang sangat mematikan. Melihat para aparatur negara sedang dikendalikan oleh seseorang, akhirnya penyerangan mereka akan segera dimulai. Lalu kemudian mereka semua melancarkan langsung rencana yang sangat mematikan. Terlihat mereka semua sedang berkumpul untuk membuat strategi khusus supaya penyerangan dan penyergapan menjadi hal yang sangat berhasil 100%. Keesokan harinya, rencana presiden palsu mengumpulkan para petinggi negara yang lain untuk melakukan diskusi tentang pengamanan dan keamanan negara. Tidak lama kemudian, para aparatur negara tersebut dibentengi dengan para pasukan khusus dan langsung menjalankan rapat paripurna yang sangat khusus dan tertutup. Mereka semua langsung diancam oleh presiden supaya melepaskan nuklir mereka dan membebaskan negara anti nuklir. Lalu kemudian sang presiden palsu itu mengancam akan meluncurkan seluruh nuklirnya. Sungguh tanpa diduga, nuklir dari Amerika Serikat ini lebih banyak daripada yang lain. Otomatis mereka semua pun bersiaga untuk meluncurkan nuklir masing-masing supaya bisa menghadang nuklir yang akan datang ke negaranya. Akhirnya seluruh nuklir yang sangat kuat berada di lambang udara. Mereka semua langsung disarankan kepada presiden palsu untuk meledakkannya supaya negara ini aman. Entah apa rencana presiden, akhirnya semua orang tidak mempunyai nuklir. Di sana sang presiden palsu itu sudah menyiapkan nuklir yang sangat ganas di antariksa. Satellite 1, 3, 2, 1. Tanpa diduga, mereka semua langsung tercengang karena ada satu negara yang hancur oleh nuklir tersebut. Tiba-tiba saja ada penyerangan yang datang. Penyergapan telah dimulai. Mereka semua langsung baku hantam mekanik untuk mendapatkan kemenangan.
suasana terlihat lebih kacau. Mereka semua sedang kocar-kacir. Terlihat presiden yang sedang menghantam para ninja untuk membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka semua sedang bertarung dan langsung dibawa koper tersebut. Di sisi lain ada seseorang yang akan menyelamatkan presiden asli supaya negara ini menjadi aman sentosa loh jinawi. Pada akhirnya presiden tersebut sudah diselamatkan oleh komandan. Terlihat Red Block yang sedang menghantam orang yang membawa koper dan langsung diledakkan oleh tenaga dalam. Sangat mengerikan, orang tersebut mau tidak mau harus kabur. Di sana terjadi kejar-kejaran antara Red Block dan penjahat. Adu hantam sampai adu mekanik dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan umat manusia. Dan pada akhirnya Red Block berhasil menghancurkan satelit yang akan meluncurkan senjata yang sangat mematikan demi kelangsungan umat manusia. Semua penjahat telah meninggoy. Inilah perjuangan Red Block. Disinilah film pun telah berakhir. Baik kawan-kawan semuanya, bagaimana film yang satu ini? Sungguh sangat menegangkan, di mana presiden menjadi tantangan untuk kita semua. Maka hikmah yang kita bisa dapat adalah jangan sampai lengah terhadap apa yang kita kerjakan atau tidak fokus, maka kita akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan. Sesuatu yang telah dikerjakan pasti akan ada akibatnya. Maka dari itu kawan-kawan semuanya, yuk kita berbuat baik saja supaya akan mendapatkan kebaikan yang lain. Oke lah, kalau begitu jika kalian suka dengan channel ini, yuk kita subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film-film terbaru dari Kadia GC. Kami mengucapkan terima kasih kru yang bertugas di seluruh dunia bersama Kadia Asoy Geboy.